Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Selamat dari Tumbal Pesugihan part 19. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Gara-gara Tante Maria menyebut nama Kat, aku baru ingat belum menghubunginya hari ini. Seharian tadi hanya sekeliling Surabaya, mengobrol dan pulang ke Yogyakarta. Kubuka aplikasi chat online, lalu mengirim pesan pada Kat. Tak lama pesanku dibalas, kami pun lanjut bertukar pesan. Tadi katanya lagi nggak mikirin Kat, sekarang malah asik chattingan berdua. Senyum-senyum sendiri pula, ucap Tante Maria. Ih tante, tadi kan tante sendiri yang ingetin Kayla, balasku. Ngomong-ngomong, mau coba ngobrol sama Kat nggak? Sambungku. Enggak ah, mau ngobrol apa? Tante nggak bisa bahasa Jerman. Ya nanti Kayla artiin omongannya. Aku pun mengirim pesan suara berbahasa Jerman, bertanya pada Kat, apakah bisa melakukan video call sekarang? Ternyata dia bisa melakukannya. Ponselku berbunyi, tanda ada panggilan video call. Bergegas terima pesan panggilan tersebut, walaupun Kat langsung muncul di layar ponselku. Nih Tan, ucapku mengarahkan kamera depan ponselku pada Tante Maria. Tante Maria terlihat sangat gugup, wajahnya kebingungan. Dia pun mencubit pahaku sambil melotot. Iseng banget sih Kayla, bisiknya. Ayo Tan, katanya pengen ketemu Kat. Pancingku tetap mengarahkan kamera depan ke arahnya. Hai, ucap Tante Maria pada malu-malu. Aku pun tak kuat menahan tawa di balik layar. Halo, balas Kat dengan suara bassnya. Udah Kayla, tante malu. Tante Maria mengembalikan badannya. Aku memutar ponsel, mengarahkan kamera depan kepadaku. Kini wajah kami saling berhadapan. Baru 2 hari kami berpisah, dia sudah mengungkapkan rasa rindunya terus-menerus. Tidak lupa selalu menanyakan akan pulang ke Jerman. Padahal dari awal dia tahu kalau aku ke Indonesia selama seminggu. Selama 15 menit kami pun berbincang. Sesekali aku melirik ke arah Tante Maria yang senyum-senyum sendirian. Bye honey, ucapku menutup video call. Kat ganteng banget sih Kayla, ucap Tante Maria. Ah tante, giliran video call malu-malu kucing, padahal ngobrol aja. Ya kamu main todong aja, tante kan gak ada persiapan. Tut, suara klakson mobil yang ditekan agak lama. Mataku dan Tante Maria langsung tertuju pada Rio yang sedang mengemudi. Ada apa yo? Tanya Tante Maria. Iya, nyakitin aja keluhku. Abisnya ibu sama Kayla asik sendiri, gak tahu apa. Anaknya lagi nahan lapar plus ngantuk, balas Rio. Oh ya udah, cari rest area kita makan dulu. Aku juga buang air kecil, balasku. Rio pun tersenyum lebar, tanda setuju dengan ucapannya. Kurang dari 10 menit kemudian, terlihat sebuah rest area. Rio mulai memposisikan mobilnya di samping kiri. Tanda akan berbelok ke sana. Setelah masuk ke dalam rest area, kami pun mencari tempat parkir. Kondisi rest area tidak terlalu ramai, sehingga kami bisa mudah mendapatkan tempat parkir. Aku pun keluar dari mobil, menatap langit yang terlihat mendung. Mau hujan kayaknya Tan, ucapku saat Tante Maria turun dari mobil. Iya nih, udah gelap, balas Tante Maria. Makan di mana? Tanya Rio. Kamu pilih aja yo, aku kan udah
Lama nggak ke Indo, balasku. Wih, sombongnya. Kami pun bergegas mendekati deretan resto. Rio sudah memilih tempat makan rekomendasinya. Sebuah restoran Padang. Kami pun masuk ke dalam dan mencari tempat duduk. Tak lama beberapa pramusaji menghampiri meja kami, membawa makanan dalam piring-piring berukuran kecil. Aku ke toilet dulu ya Tan, ucap lalu bangkit dari kursi dan berjalan menuju ke toilet. Kubuka pintu toilet, hanya lembab langsung terasa. Ada 2 bilik toilet dan 1 wastafel dengan cermin agak besar. Bergegas aku masuk ke dalam salah satu biliknya, lalu buang air kecil. Setelah selesai kemudian mencuci tangan di wastafel. Kriet. Terdengar suara pintu toilet. Aku yang sedang fokus mencuci tangan, refleks melihat ke arah cermin. Dari pantulan cermin terlihat pintu toilet sudah terbuka sebagian. Rasanya tidak mungkin ada angin yang membukanya. Bulu kuduku meremang, sebuah perasaan tidak enak muncul. Perasaan yang tidak pernah kurasakan selama 5 tahun di Jerman. Sambil membilas tangan, kembali kulihat cermin. Ternyata sudah ada bayangan hitam yang mengintip di balik pintu. Dengan buru-buru, aku pun keluar dari toilet. Ada apa, Kayla? Tanya Tante Maria setelah melihatku agak berlari ke arah meja. Ah, enggak Tan. Aku pun tidak mau menceritakan kejadian di toilet tadi. Muka kamu gak bisa bohong, Kayla. Sepertinya rasa takut itu terlihat jelas di wajahku. Nanti Kayla ceritain, sekarang makan dulu. Kulihat Rio sudah mulai makan. Aku pun mengambil beberapa menu makanan dan mulai makan. Tak ada obrolan yang langsung selama kami makan. Setelah selesai kami pun bergegas keluar restoran. Soalnya langit sudah semakin gelap. Rio kurang suka mengendarai di saat hujan, apalagi hari sudah menjelang malam. Tadi ada apa? Tanya Tante Maria. Pas cuci tangan, dari cermin aku lihat ada yang ngintip dari balik pintu toilet, Tan. Jelasku. Siapa yang mengintip? Nggak tahu, cuma lihat sekilas kayak bayangan hitam. Mungkin salah lihat kali. Semoga aja, Tan. Mobil sudah keluar dari rest area, melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Mata mulai terasa berat, kusandarkan kepala, menutup mata. Tak lama tertidur. Gila. Terdengar suara bisikan seseorang. Gila. Perlahan kubuka mata. Dek. Jantungku seakan-akan berhenti saat melihat siluman ular itu sedang duduk di kursi depan, di samping Rio. Apa kamu masih mengingatku? Tanya siluman ular itu sambil menjulurkan lidahnya. Pergi, ucapku. Pergi. Aku mencoba mengusirnya sambil menutup mata. Kurasakan tubuh ini bergoyang cukup kencang, lalu membuka mata. Ada apa, Kayla? Tanya Tante Maria. Spontan aku mendekat ke arahnya. Tante, bisikku. Ada apa, Kayla? Tadi Kayla lihat dia ada di kursi depan, balasku. Dia siapa? Siluman ular, balasku masih menatap ke arah Tante Maria. Orang gak ada siapa-siapa kok, kamu lihat aja. Kubalikan badan melihat kursi depan, benar, tidak ada apa-apa di sana. Mimpi kali kamu, Kayla, ucap Rio. Beneran, aku tadi lihat dia duduk di samping kamu, balasku. Dari tadi kamu tidur, Kayla. Tante bangunin soalnya kamu teriak-teriak, ucap Tante Maria. Aku terdiam. Mungkinkah tadi itu hanya mimpi? Kenapa terasa nyata sekali? Kayaknya kamu masih kebayang cerita Pras, jadi kebawa sampai mimpi. Udah, jangan dipikirin, lanjutnya.
Iya Tan, semoga aja tadi cuma mimpi, balasku. Dalam hatiku berharap semoga dia tidak datang lagi. Sejak tadi aku hanya menatap jendela, melihat rintik-rintik hujan yang mulai turun. Perasaan masih tak tenang. Usai kejadian tadi, berharap itu hanya karena perasaan takutku saja yang terlalu berlebihan. Gila, panggil Tante Maria sambil menyentuh pundakku. Aku pun menoleh kepadanya. Kamu gak apa-apa? Tanyanya. Gak apa-apa Tan. Aku tersenyum berusaha menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Rio memperlambat laju mobilnya karena hujan semakin deras, pendingin mobil pun semakin terasa dingin. Udah sampai mana yo? Tanyaku. Bentar lagi juga sampai Jogja, balas Rio yang sedang konsentrasi mengudi. Ada apa sih Kila? Tante Maria seperti bisa merasakan kegusaranku. Gak ada apa-apa Tante, elakku. Mobil terus melaju, sementara itu aku hanya menatap jendela yang berembun dengan latar air hujan yang turun dari atap mobil. Sekitar 20 menit kemudian kami sudah memasuki kota Yogyakarta. Mau makan lagi? Tanyaku pada Rio. Masih kenyang aku, balasnya seraya mengarahkan mobil menuju rumahnya. Iya, baru juga beberapa jam lalu makan, balas Tante Maria. Siapa tahu Tan, Rio kelaparan. Mobil sudah memasuki area perumahan. Tak lama kami pun tiba di rumah. Aku dan Tante Maria diminta turun duluan. Sementara itu Rio memarkirkan mobilnya di depan rumah. Nggak dimasukin yuk mobilnya? Tanyaku. Enggak, ntar mau dipakai lagi, balasnya. Wih, mau nongkrong pasti. Yoi. Aku pun berjalan masuk ke dalam rumah, lalu menuju kamar untuk ganti baju. Kunyalakan pendingin ruangan, duduk di tempat tidur, sambil menatap cermin di depan meja rias. Entah kenapa masih terasa deg-degan saat melihat cermin. Khawatir ada sesuatu di belakang. Ku ambil pakaian di dalam koper, lalu berjalan menuju kamar mandi. Setelah 5 tahun meninggalkan Indonesia, aku jadi tidak terbiasa dengan cuaca di sini. Suhu panas Surabaya membuat badan terasa lengket, penuh dengan keringat. Aku juga yang terbiasa jarang mandi setiba di Indonesia, harus lebih sering mandi. Setelah mandi, aku kembali berbaring di atas tempat tidur, sambil menatap langit-langit. Kurai tas yang ada di dalam nakas, lalu mengambil ponsel. Aku baru teringat belum mengabari Melinda kalau sedang ada di Indonesia. Ku coba mengirimi pesan padanya. Ya, walaupun selama beberapa tahun terakhir ini kami agak jarang mengobrol. Namun aku harus menepati janji. Jika pulang ke Indonesia, maka jangan sampai lupa menghubunginya. Ting. Pesan balasan masuk. Serius kamu ada di Indonesia? Melinda nampaknya tidak percaya kalau aku benar-benar ada di Indonesia. Beneran, Mel? Aku mencoba meyakinkannya. Aku masih gak percaya. Kukirim foto yang kuambil saat makan di rest area dan tiket pesawat. Setelah itu, dia baru percaya. Wah, bisa ketemuan dong. Yuk, di mana? Kamu pulangnya kapan? Masih 5 hari lagi. Duh, aku masih ada kerjaan di Kalimantan. Jauh ya? Aku kira kamu ada di Jakarta. Kagak, tapi aku usahain kerjaannya cepat kelar biar bisa ketemuan. Udah lama banget soalnya gak ketemu kamu. Iya, buruan kelarin. Ntar aku keburu balik. Siap, Bu. Obrolan pun berlanjut. Aku mulai membicarakan hubunganku dengan Kurt. Melinda sempat terkejut bagaimana kedua sahabatnya ini bisa menjalin cinta diam-diam
tanpa sepengetahuannya. Bahkan akan menikah dalam waktu dekat. Tok tok tok. "Gila, mau makan?" tanya Tante Maria dari luar kamar. "Iya Tan, nanti Gila keluar," sautku. Kulihat jam di layar ponsel, tak terasa sudah hampir 1 jam mengobrol dengan Melinda. "Mel, nanti ngobrol lagi ya, Tante Maria ngajak makan." "Oke Gila." Obrolan pun berakhir. Bergegasku berjalan keluar kamar, menghampiri Tante Maria yang sedang memasak di dapur. "Masak apa Tan?" tanyaku. "Ayam filet goreng tepung sama capcay," balasku sambil membaluri potongan ayam dengan kuling telur. "Ada yang Gila bisa bantu?" tawarku. "Potongin sayuran aja buat nanti bikin capcay." "Oke siap." Aku mengambil wadah berisi sayuran yang sudah dicuci bersih, lalu memotongnya. "Rio kemana Tan?" tanyaku sambil memotong sayuran. "Dia sih udah pergi lagi, paling nongkrong sama teman-temannya," balas Tante Maria. Sekitar 15 menit kemudian, semua masakan sudah siap. Kami pun pergi ke ruang tengah untuk makan sambil menonton televisi. "Gila," ucap Tante Maria di sela-sela kami makan. Aku menghentikan makan. "Iya Tan," balasku. "Waktu di rumah Pras, kamu ingat gak nanya sesuatu ke Tante?" Aku mengenyutkan dahi, mencoba mengingat-ingat obrolan di rumah Om Pras. "Nanya apa ya Tan?" tanyaku balik. "Masih muda aja, udah pelupa." "Beneran gak ingat ih Tan? Coba kasih kisi-kisi, siapa tahu nanti Gila inget tentang bunda kamu." Ku coba berpikir lebih keras. Pertanyaan tentang bunda apa yang kulontarkan tadi siang? Namun lagi-lagi aku tidak ingat. "Nyerah Tan, gak inget." "Kenapa bunda kamu nasibnya gak sama kayak Stephen, Kelvin, atau ayah kamu?" jelas Tante Maria. "Oh iya, kan tadi siang Tante jawab gak tahu, bener kan?" tanyaku. Tante Maria belum menjawab pertanyaanku. Jangan-jangan sebenarnya Tante kamu tahu alasannya," tebakku. "Iya Tante, tahu. Tuh kan, kenapa tadi siang bilang gak tahu? Soalnya Tante gak mau ngomongin ini di depan Pras." "Oh begitu, jadi alasannya kenapa Tan? Aku juga penasaran. Kalau bunda meninggal sebagai tumbal terakhir, kenapa tidak meneror penghuni rumah juga? Apa jangan-jangan karena bunda meninggalnya di rumah sakit? Bukan karena itu. Terus apa dong? Apa bunda bukan tumbal terakhir?" "Bukan." Sebuah jawaban singkat yang membuatku berpikir keras. Jika bunda bukan tumbal terakhir, lalu siapa? "Bunda kamu meninggal karena berusaha melawan siluman ular itu," ucap Tante Maria. Tante Maria mulai menceritakan kejadian saat di rumah sakit 5 tahun lalu, sebuah kejadian yang mungkin tidak pernah dia lupakan seumur hidupnya. Bagaimana tidak, kakak satu-satunya harus direnggut oleh siluman ular itu di depan matanya. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Sehabis Rio antar kamu ke bandara, Tante minta dia jemput seseorang. "Siapa Tan?" "Mas Indra, anak dari Mbah Prono." Mbah Prono nama yang selalu kuingat. Dia rela mengorbankan nyawa hanya untuk melindungi aku dan bunda, walaupun usahanya gagal. "Mas Indra mau balas dendam karena siluman ular itu udah ngebunuh bapaknya," ucap Tante Maria. "Apa? Balas dendamnya gagal?" tanyaku. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu kujawab karena aku sudah tahu jawabannya. Bunda tetap meninggal dunia, berarti balas dendamnya gagal.
Mas Indra memang gagal nyelamatin nyawa bunda kamu, tapi dia berhasil mencegah siluman itu ngebawa ibumu ke tempatnya. Jelas Tante Maria. Kok bisa? Tanyaku penasaran. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya. Oke?